dokter spesialis, ibu boleh dokter hebat, bapak boleh pengacara, ibu boleh orang hebat. Tapi siapa yang sanggup membangunkan anak dari jam 3 malam untuk tahajud, menghafal Quran, subuh berjamaah, membaca zikir dan wirid, masuk kelas pagi, sholat zuhur berjamaah, masuk sore baca kitab, sorenya olahraga, pramuka, lanjut sholat maghrib, baca Quran sampai isya, dari isya sampai jam 10, baca kitab kuning, jam 10 baru tidur malam. Yang bisa mendidik anak kita total 24 jam, selamat dari TV, selamat dari handphone, selamat dari sinetron, selamat dari drakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil. Memang enak. Aduh, apa tadi yang mau dipantunkan? Memang enak ikan haruan kalau dimakan pakai kuah. Sudah lama Abdul Somad mengisi pengajian, baru ini di depan Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidi Mudir Ma'had Minhajil Abidin wa Jami'il Asatidah, Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajilla At-Tullab Al-A'izza, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Tapi ada orang yang luar biasa, beliau meninggal dunia, yang ditinggalkannya pondok pesantren, yang ditinggalkannya kenangan pengajian 1 bulan sekali belum terobati, yang ditinggalkannya kubah masjid pilihan warna, relief dan kaligrafi untuk abah guru kapuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kita baca tidak dapat membalas segala kebaikan almarhum, tapi paling tidak itu tanda berbalas budi dari kita. Mudah-mudahan kalau kita membalas kebaikan para ulama guru kita, kita pun nanti ketika menghadap Allah, anak santri kita pun akan mengirimkan Al-Fatihah untuk kita semua insya Allah. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, keluarga abah guru datang, Ustadz Fauzan beserta keluarga, ibunda, mudah-mudahan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Minhajul Abidin beserta para asatiz yang mulia, para habaib, para alim, para ulama, para abah guru, tamu undangan. Hadir juga bersama kita Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang tidak saya sebut mohon maaf karena saya tidak ingat semuanya. Tapi insya Allah semuanya tidak luput dari catatan malaikat. Mudah-mudahan yang ada dalam catatan malaikat semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Coba kita merenung, berpikir sejenak, kalau kita tiba-tiba meninggal siang ini, meninggal nanti malam, kira-kira yang kita tinggalkan besok pagi itu apa? Saya yakin ibu-ibu kalau meninggal nanti malam, yang ditinggalkan ada gelang, ada rantai, ada anting, ada tabungan, betul? Semuanya akan diambil oleh bapak. Lihat, bapak udah mulai senyum-senyum.
Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat, yang pendek. Saat lahirnya diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat meninggalnya disolatkan. Jarak hidup ini hanya dari azan dan solat, bukan sodako. Kamera sudah menyala dari atas. Drone kita, Masya Allah, di ketiak basah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita bersolawat? Itu bekal kita menghadap Allah. Kenapa kita mengucapkan Al-Fatihah? Itu bekal kita menghadap Allah. Abah guru meninggalkan pondok pesantren, meninggalkan para santri, meninggalkan para alim ulama, penerus mujahid fisabilillah, meninggalkan kenangan yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan ulang tahun pondok pesantren Minhajul Abidin yang ke-25 tahun ini, kita pun juga dikenang sebagai orang meninggalkan kebaikan insya Allah. Amin. Masya Allah, selama ini saya tausiah di mana-mana, ada peserta yang hadir bawa kemah di bawah tenda, luar biasa. Semuanya berkumpul melimpah ruah. Ini ada kemah khusus dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau dari mana? Oh, Kementerian Sosial. Masya Allah. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang hadir ini mudah-mudahan diberikan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin. Yang dililit hutang dilepaskan dari hutangnya. Kuat sekali, amin ya. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan orang baik-baik. Masya Allah. Yang santri nggak usah dulu, fokus saja dulu ngapal doroba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 25 tahun yang lalu, 1998, sekarang sudah 2023, seperempat abad, 25 tahun. Maka 25 tahun tanah ini penuh dengan keberkahan. Di atasnya ada santri, ada mujahid fisabilillah, man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini yang ada di hadapan saya ini semuanya para mujahid fisabilillah. Amin. Ibu-ibu juga kalau mau menjadi mujahid fisabilillah, tinggal di sini. Siap? Jangan bilang siap, nanti siapa yang masak untuk bapak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng terakhir pertahanan anak-anak akhir zaman dari fitnah Dajjal, dari fitnah nabi palsu, dari fitnah aliran sesat. Benteng terakhir pondok pesantren. Salah satu pesantren itu adalah pesantren Minhajul Abidin. Minhaj, jalan, Abidin, para ahli ibadah. Ahli ibadah jalannya jelas, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya tasawuf Ahlus Sunnah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah Minhajul Abidin, jalannya para ahli ibadah. Mudah-mudahan dari 25 tahun sampai hari kiamat, madamatis samawati wal ard, selama alam masih terkembang, selama langit masih jadi atap, selama bumi masih menjadi alas kita, pesantren Minhajul Abidin kekal abadi, penuh dengan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Yang punya kebun kelapa sejauh mata memandang. Ustaz, kok tiba-tiba ingat kebun kelapa? Itu ada pokok kelapa. Yang punya kebun karet sejauh mata memandang, yang punya kebun sawit luas. Bapak punya kebun sawit? Punya Pak Ustaz. Berapa luas? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Ketika meninggal dunia, semuanya tinggal dibagi oleh ahli waris. Betul? Tapi ada satu yang kekal abadi sampai hari kiamat. Mana dia? Inilah dia pesantren Minhajul Abidin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang baik hari ini,
kalau mau hartanya kekal abadi sampai hari kiamat mengalir sebagai amal jariah, datang ke kiai, serahkan ke pesantren Minhajul Abidin, insya Allah melalui nomor rekening berikut. Langsung keris, ambil handphonenya, langsung scan, keluar nomor rekeningnya, langsung pencet, langsung transfer banking. Setelah transfer, menetes air mata. Pas ditanya, kamu menangis haru? Bukan Pak Ustadz. Nangis kenapa? Salah ketik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Manhaj Al-Islami Minhajul Abidin, pondok pesantren ulang tahun yang ke-25 tahun. Kalau tanah nama kita berubah di akte notaris, dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional, nama kita digantikan nama orang lain. Tapi kalau pondok pesantren, insya Allah kekal abadi, semen, batu batanya. Pesantren ini berdiri bukan dengan tertawa, pesantren berdiri bukan dengan, tapi berdiri dengan tetes keringat, peluh, air mata, perjuangan para guru-guru kita. Mudah-mudahan kalau mereka masih hidup panjang umurnya, sehat walafiat. Kalau sudah meninggal dunia, lapang kuburnya. Askannahumullahu fi fasihi jannatih, diletakkan, ditempatkan Allah di surganya yang luas insyaallah. Amin ya rabbal. Bagaimana 25 tahun yang lalu mereka meletakkan batu pertama, dari mulai kelasnya, tiangnya, semennya, ngecornya, sampai akhirnya tegak megah berdiri. Setelah 25 tahun santrinya ramai, barulah diundang Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad ulang tahun yang ke-25. Bagaimana dulu perjuangan mereka? Bagaimana dulu mereka meleleh keringat, tetes darah dan air mata? Orang tidak pernah tahu. Orang tahunya kalau sudah besar, sudah megah, sudah mewah, sudah cantik. Begitu juga dengan adik-adik, hari ini kalian sedang masa berjuang. Orang tidak pernah tahu bagaimana kalian berpisah dengan orang tua, bagaimana susahnya bangun pagi, bagaimana susahnya makan, bagaimana susahnya belajar. Man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan sakitnya, payahnya, penderitaan belajar, tajarra dzullal juhli tula hayatihi, maka siap-siaplah merasakan sakitnya kejahilan sepanjang umur dan usianya. Anak yang paling beruntung adalah anak-anakku sekalian. Jangan merasa kalau dititipkan di pesantren menjadi anak yang terbuang. Saya tidak mau dapat kabar, Ustadz Somad, ada santri yang jam 6 sore duduk di bawah pohon kelapa sambil merenung. Kenapa aku terbuang? Apakah aku anak adopsi? Apakah aku anak yatim piatu? Orang tua yang sayang kepada anaknya, bukan orang tua yang membuatkan kamar yang besar, dengan TV yang besar, dengan gadget yang besar, memberikan mobil mewah, membelikan kamar pakai AC. Orang tua yang sayang dengan anak, orang tua yang mengirim anak ke pondok pesantren. Inilah anak-anak yang mandiri, inilah anak-anak yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan orang tua. Allahu Akbar. Khusus santri, Masya Allah, santri dimuliakan sejak dari dunia sampai akhirat insya Allah. VIP tamu undangan perempuan, Masya Allah, luar biasa, very important person. Mereka adalah orang-orang penting. Ternyata di surga itu pun juga begitu nanti tempatnya. Ada tempat yang mulia, ada tempat paling mulia, ada tempat. Maka insya Allah orang tua yang meletakkan anaknya ke pesantren adalah orang tua yang mendapatkan kemuliaan mahkota dari cahaya, karena mereka sudah menjaga amanah dari Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu wahai bapak, wahai kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa
kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kalian akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Bapak-bapak yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, masih ragu setelah tablik akbar, setelah ulang tahun ke-25 ini, insya Allah yakin, insya Allah. Bapak-bapak yang sudah saya kasih tahu tidak juga memasukkan anaknya ke pesantren, siap-siap anakmu menjadi pecandu narkoba, pelakor, pezina, penjahat. Gak percaya? Lihat aja nanti. Ustaz Somad nggak boleh mendoakan begitu Pak Ustadz. Bukan saya mendoakan, tapi memang fitnah akhir zaman sekarang luar biasa. Betul Bapak Ibu? Apanya yang betul? Zaman dulu, orang kalau mau berjudi, dia mesti cari lawan dulu. Dia pergi ke rumah tetangganya, dia jumpa temannya, dia pergi ke warung kopi, dia pergi ke pasar, baru bisa main judi. Zaman sekarang, di dalam rumah, di dalam kamar dikunci, rumah dikunci, bisa main judi. Judi apa namanya? Judi slot, judi online. Pak polisi tidak bisa menangkap karena mereka di kantor. Tapi ada yang tahu, anak pesantren tidak akan melakukan itu karena mereka hafal ayatnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian wahai anakku. Maka beruntung Bapak Ibu yang anak-anaknya di pesantren, pecinya putih, bajunya putih, jubahnya putih. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad kok enggak pakai jubah? Panjang ceritanya, nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang kalau mau pacaran, ketemu sama perempuan, mesti mencari, mesti berjumpa, mesti bertemu. Setelah ketemu pun belum tentu berani, gemetaran. Tapi zaman sekarang orang mudah saja bertemu, tinggal cari FB-nya, cari Instagram-nya, cari TikTok-nya, lalu DM. Ustadz lagi ngajar ya nggak betul. Anak-anakku insya Allah selama di pesantren selamat dari fitnah akhir zaman ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Di sini terpelihara, terjaga 24 jam. Bapak boleh jenderal, bapak boleh dokter spesialis, ibu boleh dokter hebat, bapak boleh pengacara, ibu boleh orang hebat. Tapi siapa yang sanggup membangunkan anak dari jam 3 malam untuk tahajud, menghafal Quran, subuh berjamaah, membaca zikir dan wirid, masuk kelas pagi, sholat zuhur berjamaah, masuk sore baca kitab, sorenya olahraga, pramuka, lanjut sholat maghrib, baca Quran sampai isya, dari isya sampai jam 10, baca kitab kuning, jam 10 baru tidur malam. Yang bisa mendidik anak kita total 24 jam, selamat dari TV, selamat dari handphone, selamat dari sinetron, selamat dari drakor. Yang bisa menyelamatkan hanya pondok pesantren. Daftarkan segera ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Jangan sampai terlambat. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Saudaraku yang di, Bapak sehat semuanya? Masya Allah. Bapak Ibu kalau ada yang merasa haus jangan cemas. Pemadam kebakaran sudah siap. Kalau ada yang merasa kepanasan, pusing, sakit kepala, tenang. Ambulan sudah siap. Ibu-ibu siap? Apanya yang siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sudah ada nanti orang cerita tentang pondok pesantren, supportlah. Kenapa? Karena pondok pesantren inilah pertahanan. Ceramah penting, tapi ceramah sekali selesai. Siapa yang melanjutkan pendidikan? Banyak orang anaknya di pesantren, dia bukannya bangga malah malu. Anak jenis mana bu? Anak saya SMP plus. Anak bapak di mana? Anak saya SMA unggulan. Apanya yang unggul pak? Uang sekolahnya. Anak ibu? Aduh itulah kemarin karena nggak diterima di SMP, di SMA, akhirnya ya daripada nggak sekolah saya masukkan pesantren. Anak yang paling waduh
masukkan pesantren. Beda dengan Minhajul Abidin, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang smart. Kalau anak yang cerdas, bahasa Inggrisnya smart. Kalau ustadznya soman. Itulah yang diserahkan ke pondok pesantren. SMP pelajarannya bisa dihitung, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai. Ikut ujian, tamat, dapat ijazah. Lanjut. Tapi di Minhajul Abidin, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, hadis, ulumul hadis, tafsir, ulumul Quran, tajwid, muhadarah, pramuka, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, baca kitab, arud qawafi, baca nagam, baca Quran dengan irama. Jadi kalau ada anak yang nggak sanggup di SMP, dimasukkan ke pondok, 2 hari error hang. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka anak-anak yang bukan dibuang dari sekolah umum, tapi karena memang orang tuanya ingin supaya anak ini mondok di pesantren. Amin. Ustadz Somad dulu nggak diterima di SMP, baru masuk pesantren. Cucu kakek ulun 40 orang. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, kata kakek saya. Yang ini sekolah agama. Saya yang membiayainya kalau saya masih hidup. Kalau saya meninggal, pohon kelapa itu 2 hektar untuk biaya sekolahnya. Kakek saya meninggal, pohon kelapanya pun mati. Tapi Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Di situ ulun faham niat baik kakek ulun dibalas Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Al-Azhar Kairo Mesir gratis. Lanjut S2 ke Maroko gratis. Lanjut S3 ke Sudan. Ada yang membiayai. Dari mana ini datang? Allah membalas. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Saya enggak maulah anak saya di pesantren. Nanti kalau tamat pesantren mau kerja apa? Mau makan apa? Nggak makan, susah, kurus kayak Ustadz Somad. Saya kurus bukan karena nggak makan. Ini memang udah takdir. Ustadz makannya ditahan-tahannya. Nggak ada saya makan. Semua saya makan. Ketupat kandangan habis. Apam barabai habis. Habis semuanya dimakan. Soto Banjar habis. Tapi kenapa nggak gemuk-gemuk? Dokter udah ngasih tahu, Ustadz Somad, usahakan supaya Ustadz agak gemuk dikit. Gimana caranya biar gemuk Pak Dokter? Minum susu kental manis. 1 hari berapa kali? 3 kali. Ulun minum pagi, siang, malam, pagi, siang, malam 1 bulan. Pas timbang, nggak naik-naik. Dokter, iya, katanya kalau minum susu kental manis, timbangan naik. Udah Ustadz minum, sudah. Berapa lama? 1 bulan. 1 hari berapa kali? 3 kali. Kok nggak naik? Berarti sudah takdir Pak Ustadz. Nggak usah pusing masalah makanan. Kalau kita ikut omongan orang, kita capek, kita letih, kita lelah. Dunia ini biasa-biasa aja. Yang susah itu mikirin omongan orang. Betul? Banyak yang ngaku. Kita kurus, dibilang nggak makan. Kita gemuk, dibilang pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan capek kita mikirin orang. Mau kurus nggak apa-apa, mau gemuk nggak apa-apa. Yang penting sehat, bisa beribadah. Siap makan terus. Lanjutkan. Kalau ada yang ngejek, beli baju kaos, cetak sablon. Hari ini makan, besok diet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun sampai hari ini masih sehat walafiat. Banyak orang bertanya, dokter pun bertanya, Ustadz minum apa? Air putih. Minuman yang lain? Teh manis. Minuman yang lain? Jus jeruk. Minuman yang lain? Enggak ada. Lalu kenapa kita sehat? Kita sehat karena didoakan orang banyak. Bayangkan berapa banyak keluarga ulun yang mendoakan ini semua, jamaah, kiai, alim, ulama, para habaib, mereka semuanya berdoa, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad supaya beliau bisa datang ke pesantren Minhajul Abidin. Setelah beliau nanti tausiah 25 tahun. Setelah itu terserahlah ya Allah.
Kami kembalikan beliau kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Yang penting kita pikirkan adalah kita meninggalkan apa. Lihatlah Pak Bupati. Beliau 2 hari lagi menjadi orang yang biasa. Tapi dari tahun lalu ulun ketemu sampai hari ini, beliau biasa-biasa saja. Beliau mengatakan, saya nanti tidak jauh pindah dari rumah dinas ke rumah yang biasa, menjadi warga biasa. Tapi yang beliau tinggalkan, Masya Allah, beliau meninggalkan rumah sakit Islam, rumah sakit syariah, rumah sakit yang memperhatikan aspek ibadahnya. Ini dokternya laki-laki apa perempuan? Ini siapa yang membimbingnya waktu sakratul maut? Di tempat lain nggak peduli, mau mati-mati lah situ. Tapi ini dibimbing, la ilaha, mati. Dibimbing ibadahnya, dibimbing dokternya, dibimbing bagaimana beliau, dibimbing kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Lalu kemudian meninggalkan Islamic Center. Berdua dengan abah guru kapuh. Dari mulai kubahnya semuanya. Ternyata dengan kekuasaan bisa meninggalkan. Mau tinggalkan rumah sakit, tanda tangan. Mau meninggalkan Islamic Center, tanda tangan. Mau meninggalkan mesin lampu PLN, wakaf untuk pondok pesantren, 500 juta sebulan, tanda tangan. Selama tanda tangan berlaku, pakai. Lalu kenapa nggak bisa dipakai lagi? Sudah 2 periode. Mudah-mudahan ke depan Pak Bupati diberikan kedudukan-kedudukan yang tanda tangannya bisa dipakai untuk menolong agama Allah, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pejabat tolong agama Allah dengan tanda tangannya, alim ulama dengan fatwa dan suaranya, orang-orang kaya. Ini yang di hadapan saya ini 99,9% orang kaya-kaya semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Kaya semua insya Allah. Amin. Seperti marah. Kalau kaya, gunakanlah harta untuk menolong agama Allah. Ini gedung yang mewah, megah, warnanya hijau, Masya Allah, tabarakallah. Saya sangka semua cuma duduk di bawah. Rupanya yang di atas banyak juga tuh. Masya Allah. Saya sangka saya dengan kiai lah yang paling tinggi di sini. Kami yang paling tinggi, rupanya mereka lebih tinggi lagi di atas. Luar biasa mereka ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya terputus, semuanya tidak lagi bisa mengalir. Yang selama ini rajin sholat tahajud, stop. Yang selama ini rajin baca Yasin, stop. Ibu-ibu, masih ada acara wirid Yasin hari Jumat? Masih? Alhamdulillah. Saking panasnya udah nggak bisa jawab lagi ibu-ibu. Masih ada Bu? Dengar saya suaranya, bukan nggak dengar. Tapi begitu kita meninggal dunia semuanya hilang. Andai kita meninggal datang ikut wirid Yasin, lari semua mereka. Mereka tidak menyangka kita sebagai manusia. Yang kita tinggalkan adalah waladun solihun, anak-anak yang soleh, bukan somat. Anak-anak soleh inilah yang akan bangun di tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Betapa bahagianya ibu, betapa bahagianya bapak. Malam-malam bangun, jam 2 malam terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Bapak bangun lihat, loh, masih jam 2. Kok udah ada suara orang ngaji di masjid? Kata si ibu, itu bukan di masjid Pak, di sebelah kamar kita. Kok ada suara mic di kamar? Anak kita lagi tahajud, Besti. Bukan seperti kamu sejak kita nikah nggak pernah sholat malam. Anak kita lagi tahajud di sebelah. Begitu mereka lihat pintu kamar, rupanya TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga pohon kayu mesti dari akarnya, batangnya, cabangnya, pucuknya. Dijaga dengan baik.
Kadang akarnya selamat karena dalam tanah, pucuknya di atas akan dirusak oleh wereng, diusak oleh macam-macam penyakit, ulat, segala macam. Kita tidak sanggup menjaganya. Kalau kita tidak sanggup, maka kita cari alim ulama, kirimkan. Para habaib mendoakannya, para abah guru mendoakannya, para asatis, para ustadz mendoakannya. Insya Allah semua anak-anak kita ini selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari pacaran. Mereka akan menjadi harapan orang tua dan mertua. Ibu-ibu kalau mau calon menantu, walking dari sekarang, daripada nanti diambil orang. Betul kan, Dek? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita ketemu Pak Ustaz? Bisa. Ketemunya di mana Pak Ustaz? Di masjid. Enggak ketemu di rumah makan? Enggak. Kenapa? Takut saya yang bayar. Akhirnya kami ketemu di masjid. Ada apa, Bu? Anak perempuan saya, Pak Ustaz. Apa? Dia bawa anak perempuan. Saya sudah punya istri. Saya khawatir. Ada apa anak perempuannya, Bu? Anak perempuan saya ini Pak Ustadz sudah tamat sekolah, sudah kuliah, sudah kerja. Lalu apa masalahnya? Suaminya Pak Ustadz. Kenapa suaminya? Pecandu narkoba. Nasi sudah jadi tai ayam. Suami sudah kena narkoba, masih cerita bubur juga lagi. Saya lama terdiam. Bingung saya mau nasihati apa. Akhirnya saya bilang, kalau begitu Bu, menantu ibu ini kita kirim aja ke pesantren. Pesantren apa Pak Ustadz? Pesantren apa yang bisa nerima menantu saya calon sudah kena narkoba? Dia bukan calon santri lagi. Pesantren apa? Ada teman saya Bu, insya Allah. Sebentar ya Bu, nanti ibu hubungi nomor. Ini nih ya Bu, ya ini sebentar ya. Sebentar saya cari dulu. Mana pula nomornya tadi? Nomor Pak Kiai. Ini WA bisa WA bisa. Nah, ini nomor WA-nya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Silakan hubungi Bu. Berapa nomornya Pak Ustadz? 0813 11 44 21 93. Coba hubungi Bu. Assalamualaikum Pak Kiai. Loh, nomor BNN Pak Ustadz. Badan Narkotika Nasional. Tolong ulangi lagi Ustaz Somad. Gak bisa diulang, tapi videonya nanti bisa diulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tidak ada jalan menyelamatkan anak yang sudah kena narkoba kecuali diserahkan ke Badan Narkotika Nasional. Tapi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang didik agama, membaca Al-Quran, menghafal Quran, bisa baca kitab, inilah yang akan menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan jiwa kita insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya tenang meninggalkan anak keponakan saya. Kenapa? Yang anak belum masuk pondok dijaga sama istri, dijaga sama keluarga. Tapi anak-anak ponakan, anak saudara saya, anak kawan sahabat saya yang usia SMP dan SMA wajib masuk pondok. Enggak ada tawar-menawar. Wajib. Kenapa begitu? Karena saya tidak bisa mengawal, menjaga. Ini saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, besok Senin pulang. Saya kalau pergi 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Enggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau sampai lebih 3 malam, disangka saya sudah buka cabang di Kalimantan. Bagaimana supaya kita tenang? Cara menenangkannya anak di pesantren. Tapi mendirikan pesantren kan tidak semudah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa kalau Anda mau. Tapi mesti ada sama-sama bekerja dan bekerja sama. Akhirnya terwujudlah. Pesantren itu rukunnya ada 5. Rukun yang pertama ada masjid. Di masjid itulah kiai mendidik santri sholat berjamaah, sholat tahajud bersama, berzikir, membaca doa. Bagaimana cara membaca
zikir yang benar. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Anak santri diajak berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Diajarkan membaca tadarus bersama. Lalu kemudian di sana ada kiainya, ada abah gurunya, ada pimpinannya yang mengawal semua proses pembelajaran. Lebih dulu bangun daripada santri, santri lebih dulu tidur daripada mereka. Kita tidak bisa membayar gaji guru, kiai, alim, ulama. Kenapa? Siapa yang bisa membayar pendidikan? Tidak ada. Lalu yang kita bayar itu apa? Yang kita bayar itu uang makannya, yang kita bayar itu uang sekolahnya, yang kita bayar itu adalah waktu mereka yang terpakai. Adapun ilmu mereka, anak saya TK, waktu masih TK beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba pulang dia ke rumah, mau setor bacaan, baca setor. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Meleleh air mata saya, Allah, gurumu di sekolah bisa mendidikmu nak. Haru orang tua. Bapak ibu nanti kalau anaknya pulang tanya hafalannya, bacaan Qur'annya, baca kitabnya. Walaupun bapak ibu nggak bisa baca kitab, suruh aja dia baca kitab, baca. Nah, pura-pura angguk kan ya, bagus, bagus. Teruskan ya, teruskan. Menyenangkan hati guru-guru yang luar biasa. Saya datang ke sekolah anak saya, mau berterima kasih kepada guru-gurunya, mau saya cium tangan gurunya. Pas sampai di sekolah nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Siapa yang bisa mendidik anak-anak kita? Bukan senang bisa baca kitab. Kalau fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau ada huruf jar maka dia majrur, alamatnya kasroh. Itu bukan senang. Bukan sama. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru bahasa Inggris, jangan tersinggung. Dengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Ra'aitu Muhammadan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Haza Muhammadun. Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu enggak ada dalam bahasa Inggris. Tanyalah guru bahasa Inggris. This is Muhammadun. I see Muhammadan. I'm walking with Muhammadin. Itu enggak ada. Bingung saya Pak Ustadz. Memang kalau terlalu panas bingung memang. Nanti tanya guru bahasa Arab, tanya bahasa Inggris, nyambung insya Allah. Artinya memahami bahasa Arab sulit, ribet, jelimet, payah. Belum lagi nahunya, belum lagi sorobnya, belum lagi balaghahnya, belum lagi ma'aninya, belum lagi bayannya, belum lagi mantiknya, fikihnya, usul fikihnya, tajwidnya. Nun mati ketemu dengan qaf. Kita ditanya, mama, nun mati ketemu dengan qaf gimana? Qafnya lari karena nunnya udah mati. Ini bukan senang. Kita tinggal nerima hasilnya saja. Mestinya anak kita pulang kita tanya, gimana bacaan Qur'annya, gimana nahunya, gimana sorobnya, gimana hafalan hadisnya. Bukan kita tanya siapa guru yang mukul. Lalu kita lapor ke Pak Polisi, lapor. Siapa kita? Alhamdulillah saya dikirimi video. Seorang ibu ngamuk ke sekolah. Apa kata gurunya? Anakmu bawa pulang sendiri, ajar sendiri, didik sendiri, kasih nilai sendiri, kasih rapor sendiri, kasih ijazah sendiri. Mantap. Setuju saya.
Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan keterbatasan kita. Saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar tausiah, nggak sombong, nggak angkuh, biiznillah, dengan izin Allah saya sanggup. Ceramah di tanah lapang, insya Allah. Di stadion, insya Allah. Di masjid, insya Allah. Tapi kalau disuruh ceramah di TK, innalillah. Pernah saya diundang di TK, saya datang, saya sangka di TK guru wali muridnya, ternyata anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad. Enggak ada yang peduli satupun. Saya pun mulai ceramah dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit saya ceramah, anak enggak diam juga. Mulai datang cemas saya. Gawat ini. Hilang harkat martabat marwah saya hilang. Akhirnya saya cari pawangnya. Ibu kepala TK ada? Saya Pak Ustadz, ibunya kecil aja. Tolong tenangkan ini Bu. Hanya ibunya maju. Anak-anak, diam ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Anak soleh. Semuanya tenang. Dengarkan Ustadz Somad ya. Iya Ibu. Malunya saya. Kalau tahu dari tadi kan cuman gitu bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah cuma ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kau boleh tablik akbar, kau boleh ceramah, tapi mengatasi anak kecil ini kau belum tentu bisa. Begitu juga dengan bapak-bapak yang hebat-hebat. Pak polisi boleh jadi hebat bapak, tapi kalau di depan anak kan nggak bisa dipakai pistol. Diam, diam, diam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah berikan kelebihan masing-masing. Jangan katakan pisau silet tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa. Tapi jangan katakan kampak tumpul karena tidak bisa memotong rambut. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Saya nggak nyambung Pak Ustadz antara pisau silet dengan batang kelapa. Memang kalau kepanasan gitu susah nyambung memang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren, lembaga pendidikan yang unik, belum tentu ada di tempat yang lain. Di Maroko saya belum ketemu. Di Mesir yang mirip ada. Ruwak di Al-Azhar juga mereka dulu begitu. Tapi di tempat kita memang pendidikan ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga Islam di Indonesia dengan pondok-pondok pesantren ini. Kita merdeka melawan Belanda itu karena para kiai, para guru dari pondok pesantren. Keikhlasan mereka. Mereka yang mengajarkan hubbul watan minal iman. Cinta negara, cinta Indonesia adalah bagian dari iman. Siapa yang mati memperjuangkan Indonesia, siapa yang berperang melawan Belanda, maka dia akan mati syahid. Bekerja sama TNI, bekerja sama Angkatan Jenderal Besar Panglima Bintang 5 Jenderal Sudirman. Datang pasukan Belanda mau menangkap Jenderal Sudirman. Rupanya ada yang berkhianat. Belanda jahat, tapi ada yang lebih jahat. Belanda hitam. Kulitnya warnanya sama dengan kita. Hidungnya pesek orang kita, tapi otaknya otak Belanda. Di zaman itu mereka lah yang berkhianat. Mereka melapor kepada pasukan Belanda. Di sana ada Jenderal Sudirman sedang dengan pasukannya. Jenderal Sudirman tahu Belanda akan segera datang. Akhirnya pasukannya disuruh duduk berkeliling dan mereka bertahlil afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pasukan Belanda datang ngelihat, loh, orang tahlilan kok. Akhirnya mereka pulang. Pengkhianat itu ditembak mati karena sudah memberikan informasi yang bohong 2 kali. Di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat neraka jahanam sudah menanti. Mati ditembak Belanda, bukan mati syahid, mati konyol. Orang bertanya kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Bintang 5, apa amalanmu wahai Jenderal? Wuduknya tidak pernah putus, zikirnya tidak pernah putus, sholatnya tidak pernah tinggal. Orang beginilah yang sanggup memperjuangkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari Pahlawan, memang betul 10 November, Hari Pahlawan. Jangan lupa, sebelum 10 November, 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? 22 Oktober
para ulama dari pondok pesantren mengeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Mereka lah yang berteriak, Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting. Yang bisa meneriakkan Allahu Akbar, mereka yang sedang puasa, mereka yang takut kepada Allah. Orang kenyang tidak bisa berteriak Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesantren bukan sarang radikal. Pesantren bukan sarang teroris. Pesantren adalah sarang para pencinta negara kesatuan Republik Indonesia. Merah darahku, putih tulangku. Tapi ketika sampai di pesantren Minhajul Abidin, merah karpetku, putih jubahku. Indonesia kita jaga. Selama pesantren masih ada, insya Allah bendera merah putih masih akan tetap berkibar. Indonesia masih akan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah alumni pesantren bisa jadi polisi? Bisa. Apakah alumni pesantren bisa jadi tentara? Bisa. 25 tahun perjalanan. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter spesialis. Ijazahnya diakui Kementerian Agama, diakui dinas. Bisa melanjutkan perjalanan dakwah ke Mesir, bisa. Ke Turki, bisa. Ke Saudi Arabia. Apalagi memang dari dulu ulama-ulama kita datang. Tadi yang dibacakan kiai namanya Fadilatul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Makkah Al-Mukarramah. Fadilatul Syekh Muhammad Siddiq Al-Banjari dari Makkah Al-Mukarramah. Fadilatul Syekh, lupa. Pokoknya para ulama kita semua, insya Allah mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan dakwah ini, insya Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad ceramahnya jangan terlalu padat keliling, nanti Ustaz sakit meninggal dunia. Kalau Ustaz meninggal, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Yang akan melanjutkan perjuangan ini adalah para santri-santri, diantaranya santri dari pesantren Minhajul Abidin. Takbir! Dengarkan tuh suara takbir mereka. Padahal mereka panas luar biasa, tapi takbirnya juga panas luar biasa, sesuai dengan cuacanya sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana ada bendera berkibar Pak Ustadz? Makanya kalau ke pesantren matanya ngelihat itu bendera berkibar. Itu umbul-umbulnya merah putih. Itu payungnya pun merah putih. Oh bukan, itu merek mobil. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya ada, pesantrennya ada, kiainya ada, santrinya ada kitabnya. Masya Allah, tabarakallah, so sweet. Ada kitab yang dibaca, itu istilah di Indonesia kitab kuning, karena kebetulan kertasnya dicetak dari kertas ubi warnanya kuning. Sampai di Mesir pas dibaca, loh kok kertasnya putih? Dicetak dari Lebanon, Darus Syuruk, Darul Fikri Lebanon, warnanya putih. Bukan masalah bukunya warna apa, tapi menggunakan bahasa Arab klasik. Dari mulai matan takrib, menjelaskannya Fathul Qarib, lanjut lagi I'anatul Talibin, naik lagi Ma'ali, kitab yang lebih besar Majmu' Syarah Muhazzab. Dari mulai yang kecil Aqidatul Awam, penjelasannya Jala'ul Afham. Terus lagi Al-Husunul Amidiyah. Lanjutkan lagi ke atas Aqidah Sanusiyah, sifat 20. Ada Suki ala Ummil Baraghin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dengan satu kata bisa membantah aliran sesat. Dulu Tuhan pernah ada, tapi kemudian Tuhan mati. Yang ngomong begitu filosof dari Jerman, namanya Nietzsche. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Seorang filosof dari Jerman, tidak percaya pada agama, namanya Nietzsche. Akhir hayatnya kena penyakit, malu saya mau menyebutkan penyakitnya. Kemaluannya bernanah karena seks bebas. Akhirnya gila dan mati dalam keadaan gila. Namanya Nietzsche. Tapi bukunya menjadi pegangan orang di Eropa.
Kata dia, Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Anak pesantren membantah itu, nggak perlu pakai makalah, nggak perlu pakai kitab, cukup dengan satu dari sifat 20 terbantahkan. Apa sifat yang membantah ucapan Nietzsche? Wujud, qidam, baqa. Wujud ada, qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir. Kalau dia Tuhan maka dia tidak berakhir. Kalau dia berakhir mati berarti bukan Tuhan. Makanya kalau anak-anak pesantren ini tidak semuanya jadi ustadz. Mesti ada yang masuk jadi polisi, masuk ke dalam intelijen, masuk ke dalam eksekutor, masuk dalam eksekusi, masuk ke dalam legislatif. Supaya apa? Otak mereka, mantik mereka, ilmu mereka digunakan. Muncul aliran sesat. Ngaku Jibril. Saya adalah Jibril. Yang satu lagi muncul aliran sesat di sana. Ngaku Nabi. Polisinya tamat pesantren. Jibril sama Nabi ditangkap. Dikonfrontir. Di ruang berbeda. Habis itu dipertemukan. Kamu Jibril? Iya. Pernah ketemu Nabi? Enggak. Berarti bohong. Karena kalau Nabi pasti pernah ketemu Jibril. Polisi yang paling hebat di dunia, Kepolisian Republik Indonesia. Bisa nangkap Jibril dan bisa nangkap Nabi. Nabi palsu dan Jibril palsu. Itu berkeliaran di akhir zaman. Pengakuan macam-macam aliran sesat. Bisa ditangkap semuanya. Anak pesantren nggak perlu ngamuk-ngamuk. Yang penting pakai dalil. Ada orang yang ngaku Nabi. Kata dia, Nabi kamu siapa? Nabi kami namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu Nabi jadul. Ada Nabi yang last edition. Nabi terbaru. Siapa namanya? Ahmad. Ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi yang terbaru itu bukan Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Siapa orang? Ini orangnya Ahmad. Ahmad ngaku Nabi. Anak pesantren nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai nadham, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, cukup pakai logika akal. Oh, jadi kalau nama kamu Ahmad, kamu Nabi? Iya. Kalau gitu ada lagi Nabi setelah Ahmad. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Idza jaa Nasrullah. Ini orangnya. Kalau gitu ada lagi Nabi yang terbaru setelah Nasrullah di akhir-akhir juz amma. Siapa namanya? Somad. Ini ayatnya jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini orangnya. Orang yang menggunakan logika akal jangan dibantah pakai ayat, tapi pakai akal juga. Mereka belajar mantik, mereka belajar filsafat Islam, mereka belajar penggunaan pemikiran untuk menolak. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia ke jalan Allah dengan 3 cara. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nggak mempan dengan hikmah, nggak mempan dengan mau'izatil hasanah. Debat mereka. Wajadilhum, debat. Tapi anak pesantren bukan dengan sumpah serapah, bukan dengan cara kasar. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Masjid ada, kiai ada, santri ada, kitab kuning ada, manhaj. Nah, ini yang paling penting. Banyak orang bisa baca bahasa Arab, banyak yang bisa baca kitab, tapi tidak punya manhaj. Kita punya manhaj. Manhajnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terpecah jadi 72 golongan. Waftaraqat ummati, umatku terpecah ala 73 firqah. 73 golongan. Yang selamat siapa ya Rasulullah? 1. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabatku. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita semua ini insya Allah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan ragu tentang ini. Bapak ibu yang ragu juga dengan ahlus sunnah wal jamaah yang sudah didefinisikan para ulama. Akidahnya Abul Hasan al-Ash'ari. Fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya
Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah yang dipelajari di pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya terjaga ibadahnya, akhlaknya, budi bahasanya, ilmu pengetahuannya, manhajnya, sehingga ketika kita mati kita meninggalkan warisan yang luar biasa. Anak-anak yang soleh, anak mereka pun juga nanti soleh, cucu mereka soleh sampai hari kiamat, dan kita semua akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Akhirnya Al-Fakir ucapkan tahniah, selamat hari milad Pondok Pesantren Minhajul Abidin yang ke-1/4 abad, 25 tahun. Mudah-mudahan menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah, alumni menjadi penerus Sirajam Munira, menjadi suruh di tengah gelap, Sirajam Munira, da'iyan ilallah, menjadi manusia yang mengajak manusia ke jalan yang benar, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak daripada tabligh akbar bukan nasihatnya, bukan tausiahnya. Puncaknya ada pada doanya. Maka aminkan doa kiai, aminkan doa habib, aminkan doa ulama kita. Di akhir majelis Al-Fakir tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.